Kabupaten Bogor merupakan wilayah penyangga daerah khusus Ibu Kota Jakarta di samping wilayah Tangerang dan Bekasi. Dengan kesuburan tanah dan airnya, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu penghasil pangan yang cukup besar, diantaranya sebagai penghasil protein hewani yang berasal dari ikan. Produksi ikan konsumsi air tawar di Kabupaten Bogor hampir sebanyak 50% memasok kebutuhan ikan di wilayah Jabodetabek. Di samping ikan untuk ukuran konsumsi, Kabupaten Bogor juga memproduksi benih ikan konsumsi dan merupakan salah satu penghasil benih ikan yang terbesar di Indonesia. Untuk menunjang kegiatan pembenihan tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor telah melakukan upaya-upaya peningkatan produksi benih, diantaranya dengan pembangunan balai benih ikan. Saat ini Kabupaten Bogor telah memiliki 3 balai benih ikan, yaitu Cibitung, Tenjolaya, dan Balai Benih Ikan Cibening Pamijahan, dan Balai Benih Ikan Ranca Bungur yang sekarang masih dalam tahap pembangunan. Balai Benih Ikan Cibitung di Tenjolaya adalah salah satu balai benih ikan Kabupaten Bogor yang memproduksi benih ikan-ikan konsumsi unggulan, diantaranya benih ikan nila, mas, dan tawes. Dengan pemeliharaan induk yang optimal dan berbekal sertifikasi CPIB atau cara pembenihan ikan yang baik, Balai Benih Ikan Cibitung mampu mencetak benih-benih unggul yang siap disalurkan kepada para kelompok pembudidaya Kabupaten Bogor yang membutuhkan benih yang unggul dan juga berkualitas. Selain ikan konsumsi, Kabupaten Bogor juga terkenal sebagai salah satu penghasil ikan hias terbesar di Indonesia. Bahkan, beberapa produk ikan hias yang berasal dari Kabupaten Bogor telah mampu menembus pasar ekspor dan menyumbangkan devisa yang cukup tinggi untuk Indonesia. Untuk mendukung pemasaran ikan hias di Kabupaten Bogor, Dinas Peternakan dan Perikanan telah membangun beberapa sarana dan prasarana pemasaran ikan hias. Salah satunya, Bursa Ikan Hias Laladon. Melalui bursa ikan hias tersebut diharapkan mampu mendongkrak jumlah penjualan ikan hias dan menjadi etalase berbagai jenis ikan hias di Kabupaten Bogor, sehingga memudahkan para pembudidaya untuk memasarkan produknya sekaligus memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk ikan hias yang diinginkan. Ikan mas merupakan salah satu ikan konsumsi yang cukup banyak diminati oleh konsumen. Budidaya ikan mas di Kabupaten Bogor cukup berkembang, mulai dari segmen pembenihan, pendedaran sampai dengan pembesaran. Pak Haji Majid dari Desa Ciasian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, merupakan salah satu pembudidaya ikan mas yang cukup berhasil di kabupaten ini. Sampai saat ini, Majid mampu memproduksi ikan mas sampai 1,5 ton per minggu. Pemasarannya juga cukup menjanjikan, yaitu meliputi wilayah Jabodetabek. Budidaya ikan bawal di Kabupaten Bogor juga cukup berkembang. Selain untuk pemenuhan ikan konsumsi, ikan bawal juga sering digunakan sebagai ikan pancing. Bapak Erwin dari Desa Situ Ideh, Kecamatan Cibungbulang merupakan salah satu pembudidaya ikan bawal di Kabupaten Bogor. Beliau mampu memproduksi 300.000 ekor ikan bawal dengan pemasaran meliputi Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Untuk meningkatkan hasil budidaya perikanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor telah melakukan beberapa aplikasi teknologi terbaru, diantaranya dengan sistem bioflok. Untuk efisiensi biaya dalam budidaya lele, telah dicoba dengan solusi budidaya dengan kombinasi sistem tertutup dan bioflok. Budidaya lele dengan sistem air tertutup dan adopsi sistem bioflok sederhana tidak hanya mampu menekan biaya pakan, tapi juga meningkatkan kepadatan tebar dan menurunkan biaya produksi benih. Kelompok Berkah Mandiri di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, merupakan salah satu kelompok pembesaran lele yang telah berhasil menerapkan budidaya sistem bioflok ini di Kabupaten Bogor. Melalui sistem bioflok ini, kelompok Berkah Mandiri mampu menghasilkan ikan lele konsumsi dengan food consumption rate atau VCR sebesar 0,9 sampai dengan 1. Ikan gurame juga merupakan salah satu sumber protein hewani yang cukup diminati. Pada tahun 2015, produksi ikan gurame di Kabupaten Bogor mencapai angka 5.316,81. Namun karena pertumbuhan yang relatif lambat bahkan sampai memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun untuk menghasilkan ukuran 500 gram sampai 1 kilogram, maka para pembudidaya mensiasatinya dengan membagi pembenihan dan pendedaran ke beberapa segmen. Bapak Didin adalah salah satu pembenih ikan gurame yang cukup besar di Kabupaten Bogor. Beliau mampu memproduksi ikan gurame sebanyak 5.000 ekor untuk ukuran ngorek. Per bulan pemasaran ikan gurame tidak pernah sepi.
Dikarenakan permintaannya yang cukup tinggi dan lamanya waktu pemeliharaan membuat ikan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, yaitu sekitar 50.000 per kilogramnya. Kabupaten Bogor menjadi salah satu dari 197 kabupaten kota yang ditetapkan menjadi kawasan Minapolitan oleh KKP. Berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 523.227-227-KPTS-HUB-2010, lokasi yang dipilih sebagai kawasan Minapolitan ada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ciseeng, Parung, Gunung Sindur, dan Kemang. Untuk merancang efektivitas program Minapolitan, dituangkan dalam Master Plan Kawasan Minapolitan serta diejawantakan dalam fasilitasi kelompok kerja Minapolitan. Kelompok kerja Minapolitan terdiri dari beberapa unsur SKPD yang memegang peranan penting untuk keberlangsungan program Minapolitan, diantaranya dari unsur Bapeda, BKP 5K, Distanhut, Bina Marga, dan Pengairan. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, bagian ekonomi Setda, dan unsur perguruan tinggi. Pemukiman, bagian ekonomi Setda, dan unsur perguruan tinggi atau IPB. Pada bulan Maret 2014, pemerintah Kabupaten Bogor telah meresmikan Sentra Minapolis di Kecamatan Ciseeng. Sentra Minapolis ini dijadikan sebagai miniatur kegiatan budidaya perikanan dari hulu ke hilir. Dimulai dari pembinihan, pembesaran di kolam percontohan, pengolahan di ruangan pengolahan, sampai dengan pemasaran di resto Minapolitan. Sumber dana pembangunan tersebut diperoleh dari dana APBN dan APBD. Mendukung program Minapolitan di Kabupaten Bogor, Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembangunan kolam percontohan di masyarakat, salah satunya di kelompok pembudidaya ikan Perwatin. Selain kolam percontohan, Disnakan juga memberikan bantuan berupa jaring tancap, ikan mas koki, ikan koi, dan manfis kepada kelompok Sumber Rizki Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi perairan umum atau situs selain sebagai sumber air dan konservasi, juga diberdayakan menjadi lahan budidaya ikan hias dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain dipasarkan dalam bentuk segar, ikan di Kabupaten Bogor juga banyak dipasarkan dalam bentuk olahan. Pada era people on the run saat ini, memaksa para pelaku usaha di bidang perikanan untuk berinovasi agar dapat menyajikan ikan dalam bentuk yang lebih praktis dan mudah dikonsumsi. Mengacu pada keadaan ini, maka lahirlah produk-produk olahan perikanan siap saji dengan daya jual yang tinggi dan juga lebih diminati masyarakat seperti nugget ikan, bakso ikan, otak-otak, abon ikan, kerupuk ikan, dan lain sebagainya. Salah satu unit pengolah ikan yang cukup besar di Kabupaten Bogor adalah kelompok Sumber Rizki di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, dan Bening Food di Kecamatan Parung. Produk yang dihasilkan oleh unit-unit pengolahan ikan tersebut antara lain bakso, nugget ikan, otak-otak, dan produk olahan lainnya dengan lokasi pemasaran yang cukup luas antara lain di Jabodetabek. Ikan dalam bentuk olahan ini sejatinya sangat diminati karena praktis, enak, bergizi, dan dapat diperoleh dengan harga yang cukup terjangkau. Lokasinya tidak jauh dari pasar tradisional Parung, memang sedikit menjorok 200 meter ke dalam dari Jalan Raya Parung. Tidak ada pelang petunjuk khusus tentang lokasinya, namun itu bukan penghalang bagi Anda pengunjung untuk menjangkaunya. Sentra ikan hias di Pasar Parung Bogor termasuk sentra ikan hias yang cukup besar di tanah air. Sekali buka, sekitar 1.000 orang pembeli datang dari berbagai daerah. Mayoritas pembeli adalah para pedagang ikan hias. Tidak heran jika perputaran uang di sana bisa mencapai 500 juta sekali jualan saja. Ikan hias di Parung relatif murah dan variatif ketimbang tempat lain. Koi, cupang, black ghost, lohan, red pinsa, arwana, dan botia adalah beberapa jenis ikan hias yang bisa ditemukan di sini. Ikan ini didapatkan dari beberapa petani ikan hias di sekitar Bogor, seperti daerah Babakan. Pedagang di pasar tersebut juga berasal dari sejumlah daerah seperti Bogor dan Sukabumi. Kini, pasar ikan hias ini dihuni sekitar 200 pedagang. Awalnya pasar ini terus hidup 24 jam setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Namun secara perlahan sesuai permintaan pembeli yang berasal dari luar Bogor, waktu operasi tersebut berubah menjadi Minggu, Selasa, dan Kamis. Aktivitas dimulai pada pagi hingga malam hari.